Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari memetik tomat. Memetiknya di kebun paman. Kuucapkan salam hormat untuk Bapak Ibu guru hebat seluruh Nusantara. Baik, perkenalkan, nama saya Diniarti Dahlan, instansi SMA Negeri 1 Kopang. Saya mengajar sebagai guru bidang studi bahasa Indonesia. Baik, kali ini saya akan menyampaikan hasil refleksi dari diri saya tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara setelah mempelajari modul tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Apa yang saya ketahui tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan dan pengajaran? Setelah saya mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu sebuah pengajaran dan sistem pendidikan merupakan saling keterkaitan. Suatu pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau mentransfer ilmu yang tentunya berfaedah untuk kecakapan hidup peserta didik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, upaya dalam menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan adalah salah satu kunci utama untuk mencapainya. Relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan konteks pendidikan Indonesia saat ini dan konteks pendidikan di sekolah saya tentunya secara khusus. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dalam pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana peserta didik berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi, sebagai seorang pendidik, kita tidak bisa menghapus sifat dasar yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutupi sifat buruknya. Pada kegiatan pembelajaran dalam kelas, pendidik harus berupaya memperhatikan kodrat peserta didik yang masih suka bermain karena saat mereka sedang bermain tentunya menunjukkan rasa kebahagiaan dan kegembiraannya. Dengan perasaan inilah berkesan di hati dan pikiran mereka. Jadi, seorang pendidik agar memasukkan unsur permainan dalam pemberian pembelajaran, agar peserta didik merasa senang dan tidak mudah bosan. Harapan dan ekspektasi dari hasil pemikiran setelah mempelajari tentang filosofi Ki Hajar Dewantara adalah: dulu saya sebelumnya sering streng dan merasa kaku pada peserta didik yang tidak patuh, serta saya suka menghukum peserta didik yang sering malas, sering bolos. Sekarang, setelah saya mempelajari tentang filosofi daripada Ki Hajar Dewantara ini, saya jadinya merasa terbuka pemikiran saya, di mana peserta didik sekarang harus mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan kita memiliki rasa sabar yang tinggi, ikhlas, dan memberikan arahan
yang baik karena peserta didik masing-masing memiliki perbedaan. Berupaya menghindari pemberian hukuman baik sekecil apapun yang sifatnya tentunya tidak mendidik. Dan selalu berupaya memberikan sikap teladan karena seorang pendidik identik dengan guru, yaitu yang digugu dan ditiru. Melihat dan menirunya. Selanjutnya, mengamati dan mengenali lebih dalam daripada karakter dan latar belakang tiap peserta didik, baik melalui keluarga, lingkungan, komunikasi dengan orang tua di lingkungan dengan melakukan kunjungan rumah yang sering kita dengar dengan home visit. Memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik melalui pemilihan metode pembelajaran dan media pembelajaran yang berbagai variasi. Setelah mempelajari modul ini, harapan saya sebagai seorang pendidik akan berupaya melayani peserta didik dengan setulus hati, memberikan teladan yang sering kita kenal dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo, membangun semangat ing madio mangun karso, dan memberikan dorongan tutwuri handayan. Bagi tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodrat alamnya tentunya. Menuntut peserta didik menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga peserta didik akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan seperti apa yang diharapkan dalam filosofi Ki Hajar Dewantara. Harapan yang ingin saya lihat pada murid-murid saya adalah mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri tentunya dengan kodrat alamnya. Pada konteks pembelajaran saat ini, mereka belajar dengan keinginannya sendiri dan tentunya dengan rasa senang dan gembira. Kegiatan, materi, manfaat yang saya harapkan dalam modul ini adalah saya meyakini dengan modul ini dapat menuntun saya sebagai seorang pendidik bisa berbenah untuk meningkatkan kualitas diri, merangsang ide-ide kreatif dan tentunya yang lebih berinovatif, mendorong untuk berkreasi dalam menciptakan suasana pembelajaran yang tentunya lebih menyenangkan dan berpusat pada siswa. Sehingga apa yang menjadi tujuan pendidikan, yakni menuju perubahan pembelajaran, merdeka belajar. Terima kasih.